Kepada amoral yang terkasih, baru saja aku menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku tentang bagaimana mengatasi akibat dari itu semua. Umumnya manusia menyalahkan Tuhan. Padahal menurutku, ini bencana. Alam bergeser dari taksirnya menuju takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa saja itu. Kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu kepadaku. Pertanyaanku itu, malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah ku jawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang asas ilahilah? Tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dengan pertanyaanmu sendiri? Lalu untuk apa kau tanya tentang itu selalu padaku? Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh ku jelaskan, aku tak pernah melakukan apapun atau bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal apa yang harus diperdebatkan. Bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis tunggal, beruang di kosmos jiwa, menyujukan, mencintai, mengasihi, mencitrai hidup kita awal hingga akhir hayat di kandung badan. Tak secercah pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang, saat-saat aku bereaksi pada aksi realitas hidup, menghisapku detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis prosa, puisi, novel, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel. Sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka dalam jiwaku. My dear amoral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan. Kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku. Bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah kubilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu. Karena di sana awal dari citra realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar. Antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh. Memang kadang-kadang. Tapi ku jawab juga kan. Ya, itulah kewajaran. Saling berinteraksi. Fadilah, ilahilah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir ku jawab seperti itu,
kau tak pernah lagi bersurat padaku. Bahkan seperti hilang dalam gelap semesta. Amoral yang terkasih, yang hilang bersama waktu. Di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebetulnya sudah mati. Ya, aku sudah mati. Karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberi aku kehidupan lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitikku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu, aku mendapat hikmat dari kata dan tanyamu. Di dalam kematianku kini, aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan. Jika kita tidak dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh, barangkali itu yang disebut cinta terhadap sesama, membunuh pengkhianatan. Kini aku dengan leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematian. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan, aklamasi, padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih dalam etalase-etalase berlogo, berlalu besar popularitas. Lalu kau pandangi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri, memilih waktu saat kau butuhkan, sebagai budak kapital dengan sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu, sambil menghitung profit dari ekstase akses-akses promosi, aksi dalam sistem, dan penjualan format eksistensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan, dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi hipokrisi, akal bulus yang dicangkupkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas akibat politik akut, dengan tampilan ikon-ikon moralitas semu, karya kreatif seolah-olah kau di garda depan. Celaka betul. Sebuah akrobat dari pesulap, babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta, kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau rasakan, menghipnotis kesadaran, meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja tidak cukup manipulatif, simbolik dari akal hitammu dalam rangka menuju sistem robotik yang gigantik, menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi. Kau akronomikan semua paguyuban. Misalnya, itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif. Dari tempatku sekarang, dengan leluasa aku melihat yang disebut nuranimu. Benarkah masih ada? Tidak, sekarang kau tak lagi bisa berbohong. Dengan jelas, fokus, tanpa kacamata plus minus, aku melihat kau tak lagi punya nurani. Ternyata sudah lama kau jual pada sistem yang selama ini selalu kau hujat lewat karya-karya kreatifmu. Teganya kau membohongi Tuhan yang selama ini selalu kau tanyakan padaku. Sekarang baru aku tahu, Tuhan yang kau tanyakan padaku, sebenarnya kau menginginkan sebuah pengakuan. Siapa yang menentukan hidup matinya kreativitas? Kau
Atau Tuhan? Itu kan esensinya. Masih juga kau mengelak. Kenapa tak langsung saja kau katakan padaku ketika aku masih hidup? Frontal saja, berhadapan denganku, tersurat dan tersirat. Kau tak punya keberanian mengatakan bahwa kau ingin mengalahkan Tuhan. Kenapa tak kau katakan saja kau ingin jadi Tuhan? Sekarang di ruang yang berbeda, di tempat kematianku, aku melihat semua pikiran busukmu. Tuhan yang kau tanya-tanyakan itu adalah kau sebagai Tuhan baru di ruang-ruangmu. Kau biadab, menuhankan dirimu sendiri di atas kepedihan orang-orang yang kau sebut terkasih, tercinta. Kau hisap habis hidup orang-orang di ruang-ruang ciptaanmu yang seolah kau bangun dengan darah dan air mata. Padahal tipu daya. Tengoklah kemari, wahai kau makhluk amoral. Pandang aku, katakan aku pengkhianat, katakan apa saja tentangku, tapi satu soal tak pernah berani kulakukan adalah seperti yang kau lakukan. Menuhankan dirimu di hadapan Tuhan. Ya Robi, ya Al-Khalib, ya Alif, ya Allah. Lama aku tak sebut namamu. Aku rindu. Aku disesatkan. Aku bodoh. Aku kepedihan. Aku biarlah nestapa. Aku disiksa. Aku batu. Aku digelapkan. Aku dibutakan. Aku diobjek oleh popularitas. Oleh kata, oleh simbol, oleh spontanitas. Perabatan sang amoral. Aku tersesat ya Robi. Aku celaka. Aku neraka. Aku neraka. Aku api. Api. Kamu. Moral yang terkasih. Ingat, saat kau menghadap Al-Khalib, ada yang tak bisa kau pungkiri. Mulutmu, matamu, telingamu, seluruh pori-pori di tubuhmu akan berubah menjadi naga, menerkam, mencabik-cabik rohmu.